ingat data yang dilihat apa, pasien ada kontraindikasi apa enggak. Misalkan ternyata pasien ada cedera kepala, tidak boleh dilakukan. Nah, oral care-nya dilakukan saat hati-hati dan tidak boleh tinggikan kepalanya. Misalkan stroke-nya hemoragi pendarahan. Jadi teman-teman harus lihat dulu ada kontraindikasi enggak. Kemudian pas waktu ujian nggak selengkap ini ya, ibu lengkap itu biar teman-teman tuh tahu maksudnya. Pas besok ujian kan 7 menit, jadi langsung aja saya data dengan pasien saya bahwa pasien ini atas nama siapa, kondisinya apa, akan dilakukan tindakan apa. Kemudian saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu, checklist semua alatnya yang dibutuhkan, terutama ada masker, ini wajib masker, kemudian handscoon, alat-alat lainnya ada dilihat. Terus ingat di kasus ini sadar tidak sadar kuncinya. Kondisinya pasiennya sadar kelemahan dan menggunakan gigi palsu. Kemudian adik-adik siapkan semua, cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan harus betulan. Kalau nggak betulan, ya berarti 0 nilainya. Saya melakukan cuci tangan gitu ya. Berapa langkah? 6. Tepung, laci, telapak punggung gitu loh. Maksudnya sela-sela jari, kunci, sama putar. Tepung, selaci, puput. Kemudian selanjutnya saya sedang pasien saya. Selamat pagi Pak Andi. Bapaknya sadar, ingat pasiennya stroke. Perkenalkan Pak, saya Nurse Nida. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan mulut lebih dahulu, kemudian nanti akan dilakukan pembersihan mulut Bapak. Ini kira-kira udah 10 menit. Sebelumnya ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak ada. Nanti jawab aja langsung ya. Yang penting tahapan antar stepnya teman-teman bisa tahu. Terus kira-kira ada yang dikeluhkan dulu nggak Pak sebelum dimulai? Misalkan dicek dulu pasien pelo atau tidak, bisa komunikasi atau tidak. Ada yang mau dilakukan terlebih dahulu nggak ada, misalkan. Tidak ada dikeluhkan juga, tidak ada saat ini. Oke, kalau begitu kita mulai ya. Tadi sudah dicek bahwa pasien tidak ada kontraindikasi untuk dilakukan pola semiklo ya, jadi pasiennya stroke-nya non hemoragik gitu. Kalau hemoragik kan dalam keadaan flat. Kemudian kalian cek ya, mana ini nggak ada yang otomatis. Ya, berarti dari sana ya diputer, dinaikkan. Kalau nggak ada, berarti bisa menggunakan bantal. Oke. Kenapa? Agar ya tidak terjadi aspirasi. Coba bisa tak? Ini semua bisa semua. Pas ujian tenang, tidak akan melakukan ini. Ini nanti langsung pakai bantal ya. Ya sudah. Kemudian karena ini sudah posisi udah oke, kalian jangan lupa tutup tirai. Nah, ketika tutup tirai, teman-teman bisa memastikan lagi alat, dekatkan yang sekiranya itu berbarengan. Contohnya adalah ini dulu di bawah ya. Perlak, bukan di sini, perlak bukan di mana-mana, tapi di tengah. Pasiennya sadar, beda nanti pasiennya kondisinya tidak sadarkan diri, dia miring ya, sliding itu miring. Kemudian, nah ini boleh digunakan nggak? Boleh. Dan ini juga tolong ya, jangan di mana-mana ini loh yang mau digunakan. Jadi ginilah ke pasien itu ya, sama hanya dengan handuk. Ada yang ujian nggak tahu kenapa ujian itu di sini semua. Mau kemana gitu, dia harus didekatkan ya, ibarat kalau kalian ke salon, nah kan gitu kan. Kemudian jangan lupa tadi beko. Nah, kalau sudah siap semua, teman-teman silahkan menggunakan apron ya, pasang dulu, kemudian aku ikat aja sih nanti. Sayangnya ini harus nggak ada ikatannya ya. Pura-puranya pakai masker ya, tapi kayaknya nggak apa-apa. kayak nggak ini gitu, tidak sesuai dengan tapi kalau pak aku ikat loh. aku ikat. Makanya kamu pakai dropin. Aku nggak pakai apa-apa. Nggak pakai pelapis. Sudah pak sama sekali. Pakai pelapis. Sarung tangan sama masker enggak. Pelapis pakai. Sama ini tipsnya, ketika ujian ada pakai masker aja dari awal sampai akhir. Karena ada beberapa kayak berting, terus masker. Jadi ketika nanti pakai masker tuh saya telah menggunakan masker. Ini longgar ternyata. Kecil ya, ternyata ini kebesaran. Oke. Kemudian kalau sudah semua, jangan lupa menggunakan
sarung tangan. Jadi sudah cuci tangan ya. Ya. Nah, sembari cuci tangan, teman-teman tipsnya lagi, kalian bisa lihat apa sih yang kurang gitu kan. Ini udah hafal dia cuci tangan kayak apa arahnya, jadi dilihat lagi kira-kira ada yang kurang ya. Oke, ini sarung tangannya bersih. Kemudian silakan minta ya, Bapak saya lepas dulu ya untuk gigi palsunya yang atas dulu ya. Misalkan di sini ya, terus saya akan lepas. Saya nggak akan memasukkan semua karena ini bolongnya besar tuh, jadi nanti jatuh. Diambil ya, diambil. Kemudian teman-teman sudah siapkan tadi gelas yang sudah diisi air panas. Letakkan satu lagi yang bawah ya Pak, satu lagi. Nah, sembari di direndam, teman-teman sudah menyiapkan ya. Tadi kan pasiennya kondisinya adalah menggunakan ya, dan menggunakan gigi palsu, berarti menggunakan kasa. Kasanya karena ini kan tidak ada, nggak memerlukan, kalau tadi kan ada koresidin, ada yang asik, jadi bedakan wadahnya. Kalau ini kalian boleh memasukkan, atau misalkan mau satu-satu. Kalau saya biasanya memasukkan aja semua, jadi dilihat kayak gini. Ini terlalu kecil ya adik-adik, jadi kalau terlalu kecil tuh capek melakukan pembersihannya tuh, capek ya. Misalkan ini agak besar dikit, berarti kan kalau ini, oh berapa gigi sih akan saya gunakan, misal ini 3 gigi, 3. Kalian kebayang aja ini 3, ini 1, berarti kan 3 gigi, ini 1 juga. Terus depan butuh dengan 2 sisi, oh berarti ini sekitar 7 gitu. Terus misalkan dalamnya, oh 1, 2, 3, berarti oh ini 6. Nah berarti dimasukkan aja. Terus sisanya nanti siapkan untuk yang mengeringkan gitu ya. Oke, kita mulai ya. Nah ini gak ada giginya, gimana ya kita membersihkan. Tapi nanti ujiannya langsung di gigi pasien ya. Karena ketika dibuat adik-adik bolak-balik, jadi ini benar-benar kayak di pasien. Oke, kita mulai ya dari yang sejauh dulu. Bapak maaf ya, saya akan melakukan pembersihan terlebih dahulu. Diputar seperti biasa gusinya. Kemudian kalau misalkan sudah kotor, ganti. Jadi indikatornya itu ganti. Kalau tadi kita menghitung itu memastikan bahwa oh ya yang dibutuhkan cukup. Tapi kalau ternyata kotor banget ya mau nggak mau kan nambah. Terus yang depan tadi ya ke atas. Gusinya dicek. Biasanya kalau pasien dengan terpasang gigi palsu banyak kayak lembaran gitu. Jadi kotorannya itu di sana ya. Terus kadang ada beberapa makanan yang nyempil juga. Kemudian yang atas, nah sekarang maaf naik ke atas terus dibersihkan. Kalau mau terlihat nyatanya kayak gini ketika kalian meminta pasien membuka, berarti kan membersihkannya dari sini. Kan nggak ada giginya ya ceritanya. Nah kayak gini. Jadi kalau pasiennya terus satu lagi, jadi depan dulu. Terus kalau masih bisa digunakan boleh digunakan lagi, tapi kalau kotor ganti. Pokoknya itu, kalau kotor ganti. Terus yang belakang sama ini. Terus ke atas ya. Tangannya ke atas. Nanti kalau misalkan saya kayak kok udah baru satu sisi udah kotor banget, minta kumur boleh. Jangan menunggu numpuk dulu baru ini bersihkan, enggak. Oke ya. Bapak ini bisa kumur ya dengan menggunakan kumur ya. Jadi kan cairan untuk kumur. Ya udah, ada lagi satu ya ceritanya ya, jadi ada satu lagi. Kemudian nanti minta untuk kumur terlebih dahulu. Ini ceritanya di sini aja. Oke, silakan Pak kumur dulu. Kita cek pasiennya bisa kumur nggak kondisinya saat ini. Kalau struknya tadi ternyata pasien tidak bisa memandang kumur, berarti adik-adik terpaksa menggunakan suction. Ingat ya, di kasus dilihat pasien bisa kumur nggak kondisinya di sana, setelah sulit menelan dan seterusnya, berarti kode kalau kalian menggunakan suction. Tapi kalau ternyata pasien masih bisa berkumur, minta berkumur, kemudian diminta dibuang. Oke, kalau sudah bersih semua yang ini, kita akan melakukan sikat gigi yang untuk gigi palsunya. Sama ya, gigi palsu sama dibersihkan. Jadi kalau gigi palsu nggak kayak tadi gigi itu ya, yang penting tuh
muter terus bagian dalam sama yang ini juga depan, kemudian seluruhnya semuanya sama yang dalamnya. Nggak semuanya dipasang kayak gini, ini kan full. Ada yang cuma paro-paro gitu ya. Yang penting semua sisi selanya harus dibersihkan. Ini sudah semua dibersihkan. Kemudian kita akan minta untuk memasang. Kalau sebelumnya ini biasanya menggunakan misalkan untuk menempel nggak lem atau tidak? Oh enggak, berarti adik-adik harus langsung oke bisa memasang. Jadi pasang minta A dulu, terus di ceklek gitu. Kalau misalkan pasiennya nih kondisinya dia bisa sendiri, minta juga nggak apa-apa, karena dia akan lebih tahu. Takut ini sebentar takut jatuh. Gak bisa ini lagi nanti. Oke, sudah. Ada pertanyaan nggak yang ini? Rapikan. Kalau misalkan ada bibirnya kan kadang kering, jadi nanti ini ya dibersihkan dulu. Kemudian nanti dimintakan kalau dia punya lip balm, kalau enggak ya nggak apa masalah. Kalau tidak, teman-teman jangan lupa lepas masker, kemudian dicek kembali pakainya. Bapak ini telah selesai. Bagaimana perasaannya? Nanti misalkan teman-teman langsung bilang aja ya, jawab oh ya baik, lebih nyaman kalau pasiennya bisa ngomong. Terus Bapak karena ini udah selesai, saya akan melaporkan ya bahwa tadi sama proses di gusi Bapak apa ya? Enggak. Gigi gusi Bapak misalkan sudah terlihat bersih, kemudian tadi sama proses juga tidak ada tanda-tanda infeksi atau misalkan kotor, gingivis ya, jadi ada peradangan tidak ada juga. Kemudian tadi juga untuk gigi palsunya juga sudah dibersihkan dan sudah dipasang kembali. Oke, itu ya Pak ya. Sebelum saya pamit yang ditanyakan tidak ada. Kalau begitu saya pamit, saya akan membereskan alat. Oke, jangan lupa tirai buka kembali, kemudian membereskan alat, cuci tangan. Jangan lupa nanti cuci tangan di akhir dilakukan. Ada pertanyaan nggak ini?